Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Semoga dalam keadaan sehat, beribadah dengan taat, dan selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua antum semua. Anak-anak ustazah yang soleh-solehah, berjumpa kembali bersama Ustazah Linda dalam pembelajaran BMR Budaya Melayu Riau. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita sudah masuk pembelajaran bab 3, yaitu tentang Selat Melaka. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita akan menerangkan hal ihwal mengenai Selat Melaka. Yang kedua, yaitu menerangkan kabupaten atau kota yang ada di sekitar Selat Melaka. Nah, anak-anak ustazah, sebelum kita belajar, coba kita baca basmalah terlebih dahulu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar di rumah masing-masing ya nak ya. Oke, kita masuk yang pertama anak ustazah. Berbicara tentang Selat Melaka. Selat Melaka merupakan jalur pelayaran dan perdagangan termasyhur dari masa ke masa, yang artinya sangat terkenal dari masa ke masa, yang berada di antara tanah semenanjung Malaysia dan Pulau Perca, yaitu Pulau Sumatera. Nah, selat ini sangat strategis karena menghubungkan perdagangan dari Nusantara ke India dan ke Cina, begitu juga sebaliknya. Ini Selat Melaka. Selat ini amat diminati para pelayar dan pedagang karena pelabuhannya terlindung dari badai dan angin kencang. Selain itu, juga tidak banyak ditumbuhi hutan bakau, sehingga memudahkan kapal-kapal besar untuk bersandar. Arti bersandar di sini adalah yaitu menempatkan kapalnya di pelabuhan, gitu ya nak ya. Begitu strategis dan pentingnya Selat Melaka selama ini telah disia-siakan pemerintah Indonesia. Akibatnya negara ini harus kehilangan peluang pendapatan dari jasa pelabuhan. Bila dihitung secara kasar ya nak, Singapura itu mendapatkan 10 miliar dolar Amerika setiap tahunnya dari biaya kapal berlabuh saja. Wow, ternyata mahal ya nak ya. Singapura sengaja membangun pelabuhan kapal nomor 4 terbesar di dunia. Akan halnya Malaysia ya, seperti Singapura, hanya dengan beberapa pelabuhan yang sama besar dengan pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, mampu meraih keuntungan sebesar ratusan juta dolar setiap tahun. Sedangkan Indonesia hingga sekarang masih menjadi penonton betapa banyaknya kapal-kapal yang berlabuh dan membongkar muatan di negeri seberang. Nah, pada tahun 2006 teman-teman, Riau sudah mempersiapkan lahan di Pulau Rupat dan Dumai untuk membangun pelabuhan dan galangan kapal. Namun upaya itu belum berhasil. Padahal seperti kita ketahui, negara Singapura yang begitu kecil dan tidak ada potensi alam dan tambang minyak untuk dijual ya, mampu meraup keuntungan besar dengan hanya bergantung pada pendapatan dari jasa pelabuhan kapal saja. Hingga kini Indonesia yang memiliki 80% wilayah Selat Melaka hanya bisa menjadi pemasok barang-barang yang akan dijual oleh Singapura dan Malaysia kepada kapal-kapal asing. Contohnya seperti air bersih, kayu, arang, minyak bumi, minyak, dan cangkang kelapa sawit, rotan, dan sebagainya. Wah, ini jadi PR kita bersama ya nak ya. Bagaimana antum sebagai generasi generasi bangsa harus mempertahankan negeri kita akan menjadi lebih baik lagi. Oke. Nah anak-anak ustazah, kita masuk pembelajaran kedua, yaitu tentang kabupaten atau kota yang ada di sekitaran Selat Melaka. Yang pertama itu adalah kabupaten yang bernama Negeri Junjungan. Nah, Negeri Junjungan ini adalah sebutan untuk Kabupaten Bengkalis. Nah, Bengkalis adalah nama pulau yang berada tepat di muara Sungai Siak. Pada masa Kesultanan Siak, Bengkalis adalah sebuah provinsi. Nah, kemudian setelah bergabung ke dalam negara Indonesia, Bengkalis menjadi kabupaten. Nah, adapun tempat-tempat wisata atau tempat-tempat yang bisa kita kunjungi di Kabupaten Bengkalis adalah yang pertama yaitu Kota Bengkalis sendiri. Ya, Kota Bengkalis yang sangat cantik dan indah. Yang kedua adalah Pantai Pasir Panjang di Pulau Rupat.
Yang ketiga yaitu Pantai Selat Baru. Nah, yang keempat adalah Rumah Laksamana Raja di Laut. Yang kelima yaitu Rumah Kapitan. Oke, anak ustazah, jika berkunjung ke Kabupaten Bengkalis, jangan lupa untuk mampir ke tempat wisata yang ustazah tunjukkan tadi, yang ustazah sebutkan tadi, sehingga anak ustazah tahu secara nyata. Nah, yang kedua adalah kota yang termasuk di sekitaran Selat Malaka, yaitu namanya adalah Negeri Bersemai. Kira-kira Negeri Bersemai itu kota apa ya? Nah, ternyata Negeri Bersemai itu sebutan untuk kota Dumai. Nah, dalam catatan sejarah, kota Dumai adalah sebuah dusun kecil yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pesisir timur Pulau Sumatera. Ya nak ya. Nah, kota Dumai ini diresmikan pada tanggal 20 April tahun 1999. Nah, adapun kota atau tempat wisata yang bisa kita kunjungi di kota Dumai, yang pertama itu namanya Pesanggerahan Putri Tujuh. Jadi kalau dulu masa Ustazah Linda, kalau Dumai itu pasti terkenal dengan kisah Putri Tujuh, ya nak ya. Yang kedua ada namanya Teluk Makmur. Yang ketiga yaitu hutan wisata. Nah, yang keempat adalah Pelabuhan Dumai. Nah, anak ustazah, jika berkunjung ke kota Dumai, juga jangan lupa mampir ke tempat-tempat yang tadi ustazah sebutkan, ya nak ya. Nah, sebenarnya ada yang ketiga sih nak kabupaten, yaitu Kabupaten Meranti, tapi tidak sekarang ya ustazah jelaskan, insya Allah di video selanjutnya ya anak ustazah. Baik anak ustazah, hari ini kita sudah belajar tentang Selat Malaka secara singkat, lalu ada beberapa bagian atau kabupaten kota yang berada di sekitaran Selat Malaka. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita ya nak ya, lebih mencintai negeri Melayu kita. Seperti yang sering ustazah sampaikan, di mana bumi diinjak, disitulah langit yang kita junjung. Dimanapun kita berada, tetap kita harus menghargai, mengetahui budaya yang ada di sekitaran kita. Baik anak-anak ustazah, terima kasih anak sudah melihat video ustazah. Tetap semangat belajar, jangan lupa nak ibadah dengan rajin, berdoa kepada Allah agar corona ini segera berlalu, sehingga antum bisa belajar di sekolah, menjumpai guru dan teman-teman antum. Oke, terima kasih atas partisipasi dan tontonannya. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.